Kita tahu bahwa ASI ini adalah makanan terbaik untuk bayi. ASI juga mengandung berbagai hormon pertumbuhan, berbagai imunoglobulin yang kesemuanya ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal dan juga sistem imunitas atau daya tahan tubuh yang optimal. Pada prinsipnya, supply sama dengan demand. Jadi, produksi ASI itu akan mengikuti berapa banyak permintaannya. Pada saat menyusui, silakan dilihat mata bayinya, kemudian berpelukan. Seiring berjalannya waktu, ibu biasanya akan lebih mengerti sinyal lapar dan kenyangnya bayi. Biasanya itu terjadi dalam jangka waktu yang sama. Sinyal lapar dan kenyang ini biasanya berhubungan dengan durasi pengosongan lambung. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara Podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Bersama dengan saya, Pradevi Mila Fitri Farista Ananto, dan kali ini kita ditemani oleh dokter yang sangat luar biasa cantik dan populer di sosial media, Dr. Meta Herdiana Handidita, spesialis anak konsultan. Selamat datang Dr. Meta. Terima kasih. Halo. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak gimana? Baik. Alhamdulillah juga? Baik, luar biasa. Okay. Baik, sebelum kita melangkah selanjutnya, dokter monggo disapa dulu Sobat Sehat Sutomo yang sudah menantikan kedatangan Dr. Meta kembali di podcast RSUD Dr. Sutomo. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Podcast Sutomo. Semoga nggak bosen ya lihat saya lagi. Karena sebetulnya ini adalah kesempatan yang kedua nih saya menjadi narasumber di Podcast Sutomo. Tapi temanya beda. Kayaknya kalau yang sebelumnya ngomongin soal stunting, kali ini kita bakal ngomongin soal Pekan ASI Sedunia. Iya, yang kebetulan emang sekarang sedang dirayakan gitu ya. Betul. Nah, Sobat Sehat Sutomo, Dr. Meta ini adalah dokter anak konsultan di RSUD Dr. Sutomo yang sudah melalang buana mungkin ya dokter. Dan sangat sudah familiar dengan menangani permasalahan terutama dengan kesehatan pada anak. Nah, hari ini dokter, kita mengusung tema yang sangat spesial, yakni terkait prioritaskan menyusui, ciptakan sistem pendukung yang berkelanjutan. Tentunya dalam memperingati Pekan ASI Sedunia tahun 2025 yang diperingati pada tanggal 1 hingga 7 Agustus tahun 2025. Baik dokter, Sobat Sehat Sutomo mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan ini terkait tema yang kita usung. Nah, pertanyaan pertama mungkin dokter, sebetulnya apa sih dok makna sebenarnya terkait Pekan ASI Sedunia dan bagaimana dan mengapa Pekan ASI ini perlu diperingati dokter? Oke, jadi memang di seluruh dunia World Breastfeeding Week atau Pekan ASI Sedunia ini secara rutin dirayakan setiap tahunnya, setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Bukan hanya sebagai seremonial aja, tapi bisa dianggap ini adalah gerakan global untuk mendukung, untuk meningkatkan kesadaran dan juga komitmen terhadap praktek menyusui yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya jelas adalah meningkatkan awareness atau meningkatkan kesadaran. Selain itu juga mendorong aksi nyata untuk mendukung pemberian ASI sebagai fondasi kesehatan, sebagai fondasi dari nutrisi, sebagai fondasi dari keberlangsungan hidup bayi, dan juga memastikan bahwa semua ibu mendapatkan dukungan untuk menyusui dan memastikan juga semua bayi mendapatkan haknya untuk mendapatkan ASI eksklusif. Oh, gitu. Seperti itu ya dokter ya. Jadi sangat perlu adanya peringatan Pekan ASI Sedunia untuk mengedukasi masyarakat sekitar ya dokter. Betul. Sebenarnya menurut pandangan dokter Meta sendiri nih, apa sih tujuan utama dari peringatan Pekan ASI Sedunia khususnya tahun 2025 ini dokter? Nah, sebetulnya pada intinya semua tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness, untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan adanya, kita semua tahu gitu bahwa ASI itu penting sehingga kita juga mendukung sebagai ibu yang menyusui. Kita tahu bahwa kita perlu belajar sebaik mungkin gimana caranya menyusui, kita perlu mendapatkan informasi
terkait bagaimana menyusui yang baik, apa itu ASI eksklusif, apa gunanya dan lain sebagainya, sehingga kita dapat memberikan ASI atau menyusui bayi kita. Tapi sebagai tenaga kesehatan, kita juga perlu tahu bahwa kita sebagai garda terdepan ini harus banget nih memberikan edukasi, memberikan informasi yang baik terkait ASI, sehingga para orang tua, keluarganya juga tidak lagi ragu dalam memberikan ASI untuk anak atau untuk bayinya. Betul. Terima kasih dokter untuk jawaban yang sangat luar biasa. Nah, Dokter Meta ini sudah melalang buana dan juga sudah menghadapi berbagai permasalahan terkait kesehatan anak. Nah, sejauh ini dokter, kendala paling umum yang dihadapi ibu menyusui dan sharingnya dokter bagaimana cara mengatasinya? Mau silakan Dokter Meta. Sebetulnya ada banyak ya, seringkali ibu-ibu menyusui, terutama Mahmud Abbas nih, mamah-mamah muda anak baru satu yang mungkin belum punya pengalaman dalam menyusui, jadinya ragu-ragu dan galau setiap mulai menyusui itu, ini ASI saya cukup atau enggak ya? Kok kayaknya ASInya kurang, jadi akhirnya bimbang dan galau, perlu ditambah apa enggak? Kok anaknya nangis terus dan lain sebagainya. Tapi ini sebetulnya bisa banget untuk ditangani. Yang pertama adalah pastikan bahwa posisi dan perlekatan menyusui sudah tepat. Kalau posisi dan perlekatan menyusui sudah tepat, maka menyusui akan jadi lebih efektif. Nah, kita lihat saja bagaimana kenaikan berat badannya, bagaimana frekuensi buang airnya, ganti popoknya, bagaimana dengan tanda kecukupan ASI lain, misalnya ya durasi menyusui harusnya 10-30 menit per kali menyusu per payudara. Jadi sebaiknya jangan kurang dari itu atau jangan lebih dari itu seharusnya. Kemudian gangguan lain atau masalah lain yang sering kali muncul adalah putingnya lecet. Jadi akhirnya luka posisi menyusuinya, apapun yang dicoba jadi nggak enak gitu ya. Ibunya jadi khawatir setiap menyusui, takut luka lagi, lecet lagi, dan lain sebagainya. Ini juga bisa diatasi lagi-lagi dengan memperbaiki posisi dan perlekatan yang tepat. Karena kalau posisi dan perlekatan menyusui sudah tepat, seharusnya tidak sampai luka, apalagi lecet. Kalaupun sudah lecet terjadi, nggak perlu bingung, nggak apa-apa ya, karena itu adalah masalah yang umum terjadi. Teteskan saja sedikit ASI, kemudian dioleskan ke bagian yang luka, dikeringkan, itu bisa sembuh sendiri. Atau kalaupun mau, bisa juga menggunakan ada banyak salep atau krim yang dijual bebas yang sebetulnya kalau tertelan oleh bayi pun juga tidak masalah. Itu sih, tapi kalau masalah yang lebih umum lagi terjadi, itu kebanyakan karena kurang dukungan ya. Jadi misalnya ibunya sudah belajar soal ASI eksklusif nih, sudah benar-benar bulat tekadnya untuk menyusui. Begitu bayinya lahir, disusui, mulai nih omongan dari orang-orang, dari mertua, dari orang tua, dari tetangga gitu. Kayaknya ASInya nggak berkualitas nih, kok bayinya kurus banget. Kayaknya ASInya kurang nih, kok bayinya kenapa minta nenen terus dan lain sebagainya. Sebetulnya itu yang paling sering dialami oleh ibu-ibu menyusui. Baik, tadi sempat disinggung terkait puting yang lecet, yang akhirnya mama-mama muda ini berpikir lagi 2 kali dokter untuk memberikan ASI eksklusif pada sang buah hati ya. Jadi mengapa sih dokter harus ASI eksklusif? Karena kita juga tahu sendiri ya dokter, didukung oleh susu formula yang dimana sudah merajalela ya di dunia ini. Jadi mengapa harus ASI eksklusif dokter? Oke, kita tahu bahwa ASI ini adalah makanan terbaik untuk bayi. Ini yang menciptakan bukan lagi pabrik, bukan lagi manusia, ini langsung yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam semua negara, di dalam semua agama bahkan itu ada aturan untuk menyusui. Sedemikian luar biasanya ASI karena memang ternyata ada banyak sekali nih yang membuat ASI adalah makanan terbaik. Yang pertama, ASI ini mengandung semua zat gizi baik makronutrien, mikronutrien yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Tidak hanya itu, tapi ASI juga mengandung berbagai hormon pertumbuhan, berbagai imunoglobulin yang kesemuanya ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal dan juga sistem imunitas atau daya tahan tubuh yang optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif jika dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif ternyata daya tahan tubuhnya lebih baik.
Bahkan ini juga dapat mendukung perkembangan otak, sehingga penelitian juga menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif rata-rata IQ-nya secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapat ASI eksklusif. Selain itu juga ternyata banyak sekali manfaat dari ASI, bukan hanya untuk bayi tapi juga untuk ibunya. Kalau untuk bayi, karena tadi ya dia mengandung berbagai zat gizi, berbagai imunoglobulin, berbagai hormon pertumbuhan, berbagai faktor pertumbuhan yang kesemuanya baik, ternyata juga banyak yang menunjukkan bahwa ASI ini dapat melindungi atau menurunkan resiko terjadinya berbagai penyakit untuk bayi. Mulai dari resiko obesitas, resiko dia terkena infeksi saluran pernafasan atas, infeksi telinga, kemudian mulai dari kanker dan lain sebagainya itu ada. Ibunya pun juga kebagian nih manfaat-manfaat tersebut karena bisa menurunkan resiko obesitas, kanker ovarium, kanker payudara, menurunkan resiko diabetes dan lain sebagainya. Untuk alam juga lebih baik karena lebih minimal sampah tentunya, lebih ekonomis juga ya, nggak perlu beli, nggak perlu keluar uang karena bisa ya langsung aja gitu kan dibuat oleh ibu langsung diberikan kepada bayinya. Oh, betul dokter. Nah, mungkin dari Sobat Sehat Sutomo ini banyak yang mama-mama muda dan juga bekerja dokter. Tapi beliau masih semangat memberikan ASI eksklusif pada sang buah hati. Harus semangat kan dokter ya. Nah, mungkin informasinya dokter, kapan sih bayiku ini boleh mendapatkan susu formula dan tidak ASI eksklusif? Silakan dokter. Jadi sebetulnya ini sudah diatur di dalam peraturan pemerintah, tepatnya nomor 33 tahun 2012 di pasal 6 dan pasal 7. Dikatakan bahwa semua bayi yang baru lahir itu harus diberikan ASI, kecuali ada indikasi medis. Di mana indikasi medisnya ini ada banyak sekali tentunya ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau di dalam rekomendasi IDAI, kami membuat beberapa indikasi kapan bayi itu perlu mendapat susu tambahan. Sebagai contoh, memang ada kondisi bayi yang merupakan kontraindikasi, tidak boleh sama sekali mendapat ASI. Betul. Misalnya bayi-bayi dengan kelainan metabolik bawaan, kayak MSUD, maple syrup urine disease, atau PKU, phenylketonuria, itu memang tidak boleh mendapat ASI. Tapi ada juga kondisi bayi yang untuk mereka ASI tetap yang terbaik, tapi mungkin membutuhkan tambahan. Misalnya bayi yang lahir prematur kurang dari 32 minggu, bayi dengan berat badan lahir yang sangat rendah kurang dari 1.500 gram. Contohnya demikian. Kalau dari ibu, maka ada satu kondisi di mana ibu tidak boleh menyusui secara permanen apabila kondisi ibu itu sakit HIV, sakit AIDS, tapi belum mendapatkan obat. Namun ada juga kondisi di mana ibu itu perlu menghentikan ASI sementara, hanya sementara karena kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya ibunya lagi sakit berat atau ibu mendapat obat-obatan yang obat-obatan tersebut bisa masuk ke dalam ASI sehingga bisa dikonsumsi oleh bayinya dan itu membahayakan. Misalnya obat-obatan kemoterapi, obat-obatan anti epilepsi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau melihat yang lebih mudah, sebetulnya caranya adalah pada saat kita memberikan ASI eksklusif pada bayi, kenaikan berat badannya sudah mulai seret atau tidak adekuat, naiknya masih naik, tapi kok naiknya seret, itu maka kita harus sudah mulai mencari tahu, kira-kira ini penyebabnya apa nih? Apakah karena ASI-nya memang tidak cukup, atau karena posisi dan perlekatannya yang kurang baik, apa kenapa? Jadi memang seharusnya begitu kenaikan berat badan tidak adekuat, pergi untuk berkonsultasi ke dokter karena dokter harus mencari tahu kira-kira apa penyebabnya. Jika memang posisi dan perlekatannya kurang baik, tinggal dibenahi aja, maka nanti ASI tetap boleh dilanjutkan dan kenaikan berat badan harusnya akan naik dengan baik. Tapi kalau misalnya sudah dibenahi posisi dan perlekatan tetap berat badannya tidak naik baik, bisa saja dokter mengaktifkan pemberian susu tambahan selain ASI. Balik lagi, hanya indikasi medis dan itu ya harus diperiksakan ke dokter. Baik, tadi sempat disinggung sama Dokter Meta ini teman-teman untuk ada kendala-kendala khusus yang membuat ASI ini kurang dokter. Nah, bagaimana dokter sharingnya monggo cara mengatasi jika produksi ASI pada ibu ini berkurang atau justru malah bertambah? Monggo silakan dokter untuk tipsnya. Oke.
Ini produksi ASI yang berkurang ini seringkali dirasakan terutama oleh ibu-ibu yang bekerja. Karena pada saat bekerja mungkin kesulitan untuk memompa jadwal waktu karena kerjaan nggak kelar-kelar nih, daripada nanti pulangnya mundur akhirnya ya udah skip jadwal pompa. Akibatnya produksi ASI jadi seret. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan produksi ASI. Pada prinsipnya, supply sama dengan demand. Jadi, produksi ASI itu akan mengikuti berapa banyak permintaannya. Kalau misalnya kita akan sering-sering memompa ASI, mengosongkan payudara, maka otak akan berpikir bahwa, oh ini butuhnya banyak nih. Makanya otak akan meminta saluran yang ada di dalam payudara untuk memproduksi ASI lebih banyak lagi. Makanya kalau produksi ASI kurang, boleh dicoba yang pertama adalah sesering mungkin mengosongkan payudara 2-3 jam sekali, entah dipompa, entah disusui langsung. Walaupun tidak diminum, berapapun hasilnya tetap dilakukan. Kemudian yang kedua adalah boleh dicoba juga skin to skin contact. Jadi seperti layaknya inisiasi menyusui dini, bayinya ditelanjangi, ibunya juga mungkin tidak menggunakan pakaian ya, hanya menggunakan pakaian dalam, boleh ditempelkan di dada ibu, kemudian dicoba lagi proses menyusui itu beberapa kali dalam beberapa waktu gitu ya, secara rutin. Dan yang pasti tentu adalah ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, lengkap, kalau bisa nggak usah stres gitu ya. Itu kalau yang produksinya kurang. Nah, kalau yang produksinya berlebihan, ini bisa diatasi mungkin dengan cara yang kebalikannya nih. Kalau yang tadi harus sering-sering dikeluarkan, dipompa, yang ini jangan. Maka sebaiknya dipompa, kalaupun mau memompa, ya pada saat akan disusui aja, atau ya langsung direct breastfeeding. Kemudian bisa juga dicoba dengan posisi menyusui. Biasanya kalau produksi ASI berlebihan, dia akan muncur gitu ya, muncrat-muncrat sampai bayinya tersedak. Dan itu bayinya nggak nyaman pada saat menyusui tersedak. Betul. Makanya boleh dicoba dengan posisi menyusui ibunya sambil tidur, bayi ada di atas sehingga tidak ada gaya gravitasi. Ya, jadi ini bisa mengurangi kelancarannya ASI pada saat dia keluar. Kemudian supaya mengurangi, karena biasanya kalau produksi ASInya berlebihan, maka sering terjadi breast engorgement, jadinya bengkak gitu ya, rasanya sakit juga, itu boleh dikompres. Oh ya, tipsnya sangat banyak sekali Dokter Meta, luar biasa. Mungkin Sobat Sehat Sutomo juga penasaran dokter, jenis makanan apa saja sih yang boleh saya konsumsi dan apa yang boleh yang saya hindari gitu dokter. Oke. Oh silakan dokter. Ini Selama sebagai ibu menyusui betul, gitu ya. Betul dokter. Pada prinsipnya sebetulnya sama ya, makanan yang lengkap dan seimbang. Jadi harus ada sumber karbohidrat, ada sumber lemak, ada sumber protein, kemudian juga ada buah dan sayur. Itu pada prinsipnya. Dan tidak ada larangan misalnya sama sekali tidak boleh mengkonsumsi satu jenis makanan atau harus mengkonsumsi makanan yang ini. Betul. Semuanya harus diberikan secara seimbang dan boleh-boleh aja. Betul. Kira-kira dokter ini tadi terkait tentang makanannya yang bisa dikonsumsi atau dihindari dokter. Nah, misalnya ini ada bayi dan ibu yang menyusui seperti itu dokter. Kira-kira apa sih sebenarnya manfaat ASI pada bayi dan ibu? Tadi sudah sempat disinggung sama Dokter Meta. Monggo silakan dokter. Oke, yang pertama tentu ASI ini akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan ya, karena mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. ASI juga mengandung semua hormon, semua growth factor atau faktor pertumbuhan, kemudian imunoglobulin yang kesemuanya dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi sehingga menurunkan resiko berbagai macam penyakit, terutama penyakit infeksi. Selain itu juga ada bonding dengan ibu, karena menyusui bukan hanya sekedar memberikan ASI, tapi proses di mana pada saat menyusui itu akan ada ikatan batin antara ibu dan bayi. Dengan catatan pada saat menyusui bukan berarti anaknya ya udahlah pokoknya ngekjel gitu ya, ngek sedikit jejel nenen, ibunya main handphone. Jangan. Pada saat menyusui silakan dilihat mata bayinya, kemudian berpelukan. Itu adalah komunikasi yang bisa mempererat bonding. Untuk ibu selain dapat menurunkan berat badan dengan lebih cepat ya, karena biasanya ibu-ibu
pasca melahirkan kan kenaikan berat badannya lumayan tinggi nih, terus bingung harus gimana supaya bisa body goals lagi. Nah, dengan menyusui itu penurunan berat badan biasanya lebih cepat terjadi dibandingkan dengan yang tidak. Kemudian bisa menurunkan berbagai resiko penyakit ya, itu tadi kanker payudara, kemudian kanker serviks, diabetes dan lain sebagainya, menurunkan resiko obesitas juga, lebih hemat, lebih go green, lebih cinta alam dan lingkungan karena kurang sampahnya. Dan ya menurut saya sebetulnya mungkin pertanyaan di awal bukan kenapa harus ASI bukannya SUFOR, justru kebalikannya nih, kenapa tidak harus ASI, ya harus memang. Dan sekarang dokter, banyak yang tadi dokter Meta sebutkan atau singgung sedikit, ngejel teman-teman. Jadi banyak ibu-ibu muda khususnya beranggapan bahwa bayi ini haus ketika nangis seperti itu dokter. Nah, bagaimana dokter sharingnya Sobat Sehat Sutomo untuk mengetahui bayi ini sudah cukup mendapatkan ASI-nya, gitu dokter. Jadi memang banyak ibu, ya balik lagi deh terutama yang ibu Mahmud Abbas deh, mama-mama muda anak baru satu gitu ya. Pokoknya setiap anaknya ngek sedikit langsung jejel nenen, ngek sedikit langsung jejel nenen. Padahal bayi menangis bukan hanya selalu pasti karena haus. Bisa aja karena dia kepanasan, karena kedinginan, karena ngompol, karena lagi sakit perut ya mau pup misalnya, atau karena lagi kangen ibunya, atau karena ya lagi pengen aja, karena itu satu-satunya cara bayi berkomunikasi, kan bayi nggak bisa ngajak ngobrol gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ibu biasanya akan lebih mengerti sinyal lapar dan kenyangnya bayi. Tapi di awal-awal boleh diperhatikan sinyal lapar dan kenyang bayi, biasanya itu terjadi dalam jangka waktu yang sama. Karena sinyal lapar dan kenyang ini biasanya berhubungan dengan durasi pengosongan lambung. Kalau pada saat bayi baru lahir, lambungnya masih sangat kecil, sehingga dia akan lebih cepat terisi, tapi akan lebih cepat lagi kosongnya. Makanya mungkin ibu-ibu yang bayinya baru lahir merasa, ini anak kenapa ya? Kok setiap 1,5 jam minta minum lagi. Lama-lama seiring bertambahnya usia, maka si kapasitas lambung akan semakin besar, yang setiap 1,5 jam itu akan bertambah jadi setiap 2 jam, dari setiap 2 jam jadi 2,5 jam, dan seterusnya. Nah, dilihat saja kalau bayi ngek itu belum tentu pasti dia haus. Biasanya selain mengikuti irama atau ritme waktu tadi, bayi juga akan mencari-cari gitu ya. Kalau kita ini kan jari, dia akan mencari-cari. Kemudian kalau dia sudah selesai, dia tidak akan lagi seperti itu. Itu artinya ya dia memang udah kenyang. Oh gitu ya dokter ya. Kalau misalnya bayi ini memang kekurangan ASI dokter, dampaknya apa dokter? Untuk si bayi ini seperti apa dokter? Dampak jangka pendeknya bisa jadi dia akan kekurangan cairan, sampai dehidrasi misalnya ya. Kalau dia bayi baru lahir, biasanya kan kuning nih, ada jaundice. Betul. Kurang ASI itu akan membuat prolong jaundice, kuningnya ini semakin memanjang begitu. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang, kekurangan ASI artinya bayi tidak mendapatkan semua nutrisi yang dia butuhkan. Ini bisa berakibat faltering. Faltering adalah kenaikan berat badan yang tidak adekuat, namanya adalah gagal tumbuh. Bahkan jika berkejadian atau berkepanjangan terjadinya, ini bisa sampai menyebabkan stunting, gizi kurang, bahkan gizi buruk. Betul. Dan kita di Surabaya ini juga ada stunting dan juga bayi-bayi prematur dokter. Monggo tipsnya dong dokter untuk bagaimana cara memberikan ASI terhadap bayi-bayi yang dalam keadaan khusus seperti ini. Contohnya bayi yang prematur seperti itu dokter. Tergantung sebetulnya bayi prematur itu berapa usia gestasinya, karena tentu bayi prematur yang lahirnya 28 minggu akan berbeda jauh dengan bayi prematur yang lahirnya pada usia gestasi 36 minggu misalnya. Berat badan lahir juga menentukan. Bayi prematur yang berat badan lahirnya misalnya 600 gram atau 700 gram tentu akan jauh berbeda dengan bayi prematur yang berat lahirnya 2,4 kg. Maka sebetulnya yang kita anjurkan pada saat bayi terlahir prematur itu harus langsung dirujuk ke dokter, harus langsung berkonsultasi ke dokter. ASI bisa tetap diberikan, tapi seringkali memang membutuhkan tambahan. Entah tambahannya berupa Human Milk Fortifier atau HMF, bisa juga berupa PKMK. PKMK adalah pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang memang diperuntukkan untuk bayi-bayi yang prematur atau berat badan lahirnya sangat rendah. Dan ini kesemuanya harus diberikan pakai resep nih, jadi memang harus ke dokter.
Jadi ada penanganan khusus untuk bayi yang dalam keadaan khusus seperti itu ya dokter. Betul. Nah, di masyarakat dokter sudah ada mitos-mitos terkait ibu menyusui ini yang sering menimbulkan khawatir, khususnya terutama mama-mama muda. Contohnya misalnya menyusui itu menyakitkan dokter. Kemudian ibu menyusui nggak boleh makan pedas, nggak boleh minum obat, seperti itu. Monggo, pandangan dari dokter Meta seperti apa terkait mitos-mitos di masyarakat? Yang pertama tadi menyusui itu menyakitkan. Dokter. Kalau sampai menyusui menyakitkan, artinya posisi dan perlekatan menyusuinya pasti tidak benar. Betul. Kalau posisi dan perlekatan menyusuinya tepat, maka menyusui itu tidak akan menyakitkan. Karena ya yang menyakitkan itu karena pas kalau salah aja. Maka boleh dibenahi dulu posisinya yang benar seperti apa, perlekatannya yang baik seperti apa. Posisi yang benar bukan berarti misalnya harus duduk nggak boleh tidur, tidak ya. Posisi itu artinya bayi disangga dengan mulai dari leher bagian belakang, punggung, bokong disangga dengan tangan, kemudian bayi posisinya tegak lurus menghadap ibu di mana kepalanya ada di hadapan payudara ibu. Itu adalah posisi, entah dia mau sambil tidur miring, mau sambil berbaring, mau sambil duduk, itu boleh-boleh aja selama posisinya seperti itu. Untuk perlekatan, maka kita perlu lihat bahwa kalau perlekatannya tepat, bayi bibir bagian bawah ini akan memutar ke bagian luar, seperti ini gitu ya, dimana areola ibu itu sepenuhnya akan paling banyak berada di dalam mulut bayi, dagunya juga bayi menempel kepada payudara ibu. Posisi dan perlekatan menyusui ini memang harus dilatih dulu di awal, tapi kalau sudah mengerti gimana seharusnya, lebih gampang lagi gitu untuk ngikutinnya. Ya, pelekatan memang sangat tricky untuk mama-mama muda terutama ya dokter ya. Mitos kedua nih dokter, ibu menyusui tidak boleh makan pedas. Nah ini seperti apa dokter? Sebetulnya ini bisa iya bisa enggak. Bukan berarti kalau ibu makan pedas aslinya jadi pedas. Enggak, kalau itu jelas salah. Tapi makanan pedas itu kan umumnya mengandung cabai ya. Di mana cabai ini mengandung senyawa yang namanya senyawa capsaicin. Nah, ada beberapa bayi yang memang sensitif dengan capsaicin. Kalau dia sensitif, maka reaksinya adalah bisa jadi diare. Tapi tidak semua bayi. Bagaimana mengetahui apakah bayi kita sensitif terhadap capsaicin atau tidak? Ya dicoba dulu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Coba dulu sedikit, misalnya bayinya aman, berarti bayinya tidak sensitif dengan capsaicin tersebut. Gas aja makanan pedas juga nggak masalah. Oh baik, jadi tidak apa-apa makan pedas asal ada dalam kondisi yang normal memang ya dokter ya. Sensitif, ya. Memang tidak sensitif. Mitos ketiga, ibu tidak boleh minum obat dokter. Nah, ibu-ibu muda mungkin ya kita ada sering sakitnya selama menyusui dokter. Monggo silakan pandangannya dokter Meta seperti apa? Ini tergantung nih obat apa dulu ya, karena memang tidak semua obat terserap ke dalam ASI. Kalaupun terserap ke dalam ASI, tidak semuanya kandungannya atau dosisnya yang keluar itu bisa berpengaruh kepada kesehatan bayi. Kalau obat-obatannya berupa kemoterapi, anti epilepsi, itu memang biasanya tidak boleh digunakan oleh ibu-ibu menyusui. Tapi jika ibu sakit, ibu bisa loh bilang ke dokternya, saya menyusui, supaya dipilihkan obat yang sekiranya aman untuk ibu menyusui. Atau kalau ibu penasaran, ibu bisa cari sendiri. Ada di internet, tinggal googling aja di LACMED. Itu adalah daftar obat apa saja yang aman untuk ibu menyusui, mana yang tidak boleh untuk ibu menyusui. Baik dokter, nah kita sebagai tenaga kesehatan mempunyai peranan penting. Betul. Dalam pemberian atau suksesnya pemberian ASI eksklusif pada bayi. Seperti apa pandangan dari dokter Meta, peranan tenaga kesehatan dalam pemberian ASI eksklusif pada bayi dokter? Sangat penting ya. Kenapa? Karena tenaga kesehatan seperti yang sempat saya katakan tadi merupakan garda terdepan. Betul. Ibu-ibu nanya, yang pertama ditanya tentu adalah tenaga kesehatan. Entah itu bu bidan, entah itu bu perawat, entah itu dokternya ya. Sehingga tentu sebagai tenaga kesehatan kita perlu memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan konseling yang baik terkait praktek pemberian ASI seoptimal mungkin. Dan yaitu tadi, kita memang harus berkomitmen untuk memastikan bahwa semua ibu mendapatkan dukungan untuk menyusui dan semua bayi mendapatkan haknya untuk ASI. Baik, terima kasih Dokter Meta atas diskusi yang sangat luar biasa dan saya yakin sangat bermanfaat untuk Sobat Sehat Sutomo. Amin. Moga mungkin dari Dokter Meta ada pesan-pesan untuk Sobat Sehat Sutomo, khususnya terkait Pekan ASI Sedunia pada tahun 2025 ini dokter. Oke.
Kita tahu bahwa ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi, sehingga di semua agama pun ada aturan untuk memberikan ASI kepada bayinya. Apabila bapak dan ibu punya bayi nih galau mau ASI atau tidak, jangan galau-galau ya, pastikan ASI. Kalau memang ada masalah dalam pertumbuhan, entah kenaikan berat badannya tidak adekuat, atau misalnya merasa ASINya kurang sehingga tidak optimal pertumbuhan dan perkembangannya, segeralah berkonsultasi ke dokter. Baik, terima kasih dokter pesan-pesan edukatif yang Sama-sama. luar biasa untuk Sobat Sehat Sutomo. Sebelum saya menutup podcast episode kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para Sobat Sehat Sutomo yang senantiasa mengikuti podcast dari awal hingga akhir bersama Dokter Meta. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih dokter Sama-sama Mbak. untuk berkenannya meluangkan waktu di podcast episode kali ini. Saya yakin Sobat Sehat Sutomo di luar sana mendengarkan juga pasti cukup terbantu dokter dan menjadi luas wawasannya terkait ASI dan Pekan ASI sedunia. Kata penutup dari saya, Sobat Sehat Sutomo, menyusui bukan hanya memberi ASI, tapi memberi masa depan untuk generasi emas yang akan datang. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Semangat sehat semuanya.